saya bilang, dia punya kaitan dengan alam sekitarnya, nature, kemudian ada, karena itulah mereka mengutamakan, tadi saya bilang, mereka ini orang-orang yang individualis sebenarnya, individualnya ditekankan, sehingga ketika mereka ingin mencapai pursuit of happiness, ujungnya adalah mereka materialisme. Ya, materialism di sini alirannya. Kemudian mereka selalu menekankan kepada innovation dan invention, maka berkembanglah sesuatu yang memudahkan orang Amerika. Aduh, saya nggak suka jalan kaki, saya maunya terbang. Ya, dia punya kebebasan berpikir, karena itu dia belajar menemukan kendaraan untuk dia bisa terbang. Aduh, saya nggak mau ya seperti di novel-novel ya, mengelilingi dunia dalam 80 hari. Nggak mau saya mau sebentar. Lalu mereka menemukan kendaraan, pesawat terbang mungkin, kapal laut mungkin, atau boat gitu. Seperti itu yang sehingga akhirnya nanti turun kepada, kalau materialism, kalian akan lihat orang Amerika sangat-sangat consumerism, ya. Mereka itu punya 4 musim. Jadi kalau lagi musim salju misalnya, bajunya beda dengan di musim semi, beda dengan di musim gugur, ya, beda dengan di musim apalagi winter, summer, ya. Kalau dia udah dari summer masuk ke musim gugur, dia nggak mau lagi tuh nyimpan pakaian-pakaian musim panasnya di summer ini. Ya udahlah, gue lego aja. Dia bikin apa? Garage sale, dia bikin yard sale, dia bikin thrift sale, segala sale tuh, everything must go from my closet. Jadi bagi mereka tuh biasa bikin yang disebut garage sale. Kita kan baru sekarang ya mengenal bagaimana baju-baju dijual di thrift store gitu ya. Padahal di sana udah biasa. Jadi begitu dari summer ke musim gugur mungkin nanti masuk lagi ke fase berikutnya, ini end of year sale, semua sale deh barang-barang, ganti lagi barang di toko yang kemarin udah nggak boleh lagi, nggak mau dilihat lah, ya, kalau perlu buang atau dilempar ke negara lain, ya, masukkan ke Goodwill itu toko-toko di Amerika yang biasa menerima sumbangan-sumbangan pakaian untuk dijual lagi dalam harga yang murah. Biasanya pendatang-pendatang ke Amerika kayak pelajar-pelajar gitu ya, beli baju di situ mungkin harganya 50 sen, $1, seperti itu. Ada baju, ada buku, ada sepatu, ada macam-macam kebutuhan. Karena mereka tuh ganti musim, ganti fashion. Nah, makanya ada, kalau kita melihat arah fashion, ya, biasanya mereka bikin summer atau winter and fashion designer, bajunya keluar nih, Louis Vuitton misalnya, baju Louis Vuitton padahal mungkin itu dari Prancis, tapi masuk ke Amerika, ini loh baju musim dingin, ini loh baju musim panas, ini loh sepatu yang kamu gunakan nanti kalau misalnya di musim panas, kamu nggak perlu sepatu yang kamu pakai di musim salju. Nah, ini semua membawa mereka juga living luxury as part of being succeeded. Oke. David Beckham misalnya, dia tajir, kita lihat, wah, istrinya melangsingkan badan ke dokter Beverly Hills 9210, ya kan? Kolongan-kolongan jet setnya belanja di mana? Di Rodeo Drive. Semua impian-impian atau American Dream itu bagi mereka tuh sesuatu yang lumrah, sehingga setiap orang tuh ingin mencapai kepada apa yang disebut sebagai kesuksesan dalam hal materialism, ya. Kepemilikan, punya mobil apa, punya punya apartemen apa dan sebagainya, itu adalah sumber itu adalah simbol kesuksesan bagi mereka. Nah, di dalam hal individual dan nature relationship, mereka bisa kita sebut mereka tuh menjaga harmoni, tapi harmoninya ini nggak sama dengan kita, dimana kalau kita di timur menjaga keseimbangan dengan alam sekitar, tetapi mereka lebih kepada gimana kita ini supaya hidup harmoni dengan alam, harmoni dengan sekitar, atau humanity-nya dapat, berbeda dengan yang tadi. Apakah mereka tidak menebang pohon? Enggak, mereka menebang. Kita mungkin jangan ditebang ya, 70%, 80% tanaman di UI untuk penghijauan, harmoni antara kita dengan lingkungan. Bagi mereka harmoni itu dengan konteks yang berbeda.
ya. Oke, kita harus hidup yin and yang kata orang di China mungkin ya. Kita itu adalah harmoni. Kita harmoninya adalah menjaga, oke, kita harus ada waktu untuk bekerja, waktu untuk bersantai. Kita punya apa yang disebut happy hour. Kita boleh minum di situ bersenang-senang di happy hour. Oh iya, udah saya udah tua. Oh oke, kita ada waktunya untuk bermain bingo, ya. Oh kemudian apa lagi? Oh sebentar, kita punya hari-hari di mana kita semua pergi ke alam dengan camping. Pada saat musim seperti musim panas, itu keluarga-keluarga dengan van, ya, karavan van-nya mungkin mereka pergi camping ke camping ground. Sekarang saya lihat di daerah Bandung mulai banyak tuh ya camping ground. Bagi mereka itu adalah bagaimana mereka merasakan dekat dengan alam dan sebagainya. Jadi konsepnya berbeda dengan apa yang kita ketahui. Ya, kemudian di dalam hal science and technology mereka menekankan kepada kita boleh melakukan temuan-temuan atau invention dan innovation, namun selalu kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang rasional, ya. Jadi tradisi kita rasional, individualistik harus kita pertahankan. Kemudian juga harus membawa unsur yang objektif dalam apapun yang kita kerjakan. Nah ini saya berikan dengan cepat ya. Tadi saya sudah menyebutkan activity and work di dalam aktivitas orientasinya mereka, sehingga ketika activity and work mengatakan hard work for better future, ini ujung-ujungnya adalah hard work mencapai nilai dolar tertentu. Artinya kita sukses karena kita punya mobil, kita punya rumah, kita bisa berlibur kemana-mana, kita bisa membeli barang-barang yang mewah. Jadi hard work for better future means kita sukses karena kita punya benda-benda yang saya sebutkan tadi. Good work for values. Ya, tentu saja kalau kita kerja di situ aja, bagi mereka tuh kita nggak, kok kamu bekerja tahun kemarin kamu masih mengerjakan pekerjaan clerical, sekarang masih clerical, kok nggak ada pencapaian untuk menuju sesuatu kesuksesan, kok kamu nggak pursue of happiness ya. Happiness itu datang dengan benda. Kamu nggak bisa happy kalau kamu nggak punya mobil yang mewah. Kamu nggak bisa happy kalau kamu nggak punya asuransi yang bagus. Kamu nggak bisa happy dong kalau kamu itu ada di nggak jobless misalnya. Jadi semua activity and work itu diarahkan untuk bekerja mencapai nilai-nilai kebendaan. Nah, orang-orang Amerika ini juga bekerja dengan efisiensi dan mereka sangat praktis ya. Makanya tadi dalam hal practically ini, praktis ini juga pengejauhan tahannya dalam hal kita pergi ke outlet makanan. Tadi saya bilang, kita bikin makanan cepat saji. Makanan cepat saji datangnya bukan dari Indonesia, tapi dari Amerika. Kalau mereka mau kita pergi ke restoran cepat saji, kita tinggal main tunjuk, saya mau ini, mau ini, mau ini. Sedangkan kalau kita masuk ke restoran-restoran Asia, pada dasarnya kita duduk, ya, duduk, lalu ada yang melayani, mengantarkan makanan, makanannya diolah lagi, ya kan, bukan sesuatu yang langsung disantap, ya, tapi diolah, direbus, dibakar, ya kan. Kita di situ sebelum makan kita rebus, kita bakar, nggak efisien, tidak datang nunjuk makan, pesan burger kita makan burgernya, selesai kita balik kerja lagi, ya. Talk less, think smart and do more katanya. Jadi dengan kita memesan makanan yang cepat saji, cepat kita makan, tidak perlu diulek-ulek ya. Kalau mau makan gaduh-gaduh diulek, bagi mereka aduh ini lama banget ya, berapa menit nih kita nunggu, antrian masih panjang. Kalau saya nunggu di sini 10 menit, saya sudah bisa menuntaskan pekerjaan saya. Karena itu mereka tuh cenderung tidak menunda-nunda pekerjaan. Say no to procrastinator. Apa ya? Do what you can do today. Don't wait until tomorrow. What you can do today. Jadi jangan nunggu besok aja deh. Kalau dikasih tugas sama dosen nih ya, kemarin dikasih, hari ini mau dikumpul, besok aja saya kerjain. Masuk lagi hari Jumat, ntar dulu lah, weekend. Habis weekend, masih hari Minggu nih. Begitu hari Senin, kan masih Selasa. Nah, Senin malam baru dikerjakan dengan terburu-buru karena sukanya menunda-nunda. Ya, di sini nih. Nah, sementara mereka tidak seperti itu. Apa yang diberikan langsung dikerjakan, kemudian diberikan sekarang, dikerjakan nanti malam, selesai, ya udah seminggu ke depan santai.
gitu ya. Kemudian mereka sangat menekankan juga tadi ada activity and work, efficiency and practically progress and change. Jadi harus ada setiap pekerjaan tadi saya bilang itu atau apapun yang dikerjakan bisa terlihat bahwa dari nol berubah menjadi from zero to hero, from nothing to something. Ya, karena itu untuk mencapai semua itu setiap kesempatan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Waktu itu sangat penting, makanya tadi mereka nggak mau menunda-nunda, nggak mau procrastinator ini kan orang-orang yang suka menunda. Sedangkan bagi mereka time is valuable, time is money, ya. Waktu itu adalah uang, janganlah ditunggu sampai seminggu untuk menuntaskannya. Gitu kira-kira yang mereka pahami. Nah ini juga dalam hal time orientation mereka berorientasi pada masa depan ya. Ini udah pernah kita bahas bagaimana mereka sangat menghargai waktu, mereka juga ingin sesuatu yang kepastian ya, sesuatu yang pasti di masa depan. Karena itu mereka memiliki insurance, mereka saving money, mereka mutlak punya tabungan, bukan orang yang hari ini gajian, hari ini mallnya rame gitu ya. Wah baru gajian nih, biasanya kemudian keluar tuh celutukan-celutukan begitu. Tanggal 15 jalanan raya sepi karena semuanya mulai, wah gaji udah habis nih gitu, nunggu tanggal 30-an akhir bulan nunggu gajian lagi. Ya, jadi bagi mereka 30% adalah untuk rata-rata ya, 30% adalah untuk biaya bulanan, 30% di save ya, 30% baru deh dipakai untuk bersenang-senang. Nah, tapi kalaupun mereka memperbesar di saving bisa saja. Jadi bukan gajian dihabiskan ya. Jadi ini perlu kita pelajari juga dari mereka bagaimana merencanakan masa depan. Misalnya kalian sekarang 5 tahun lagi si Noval mau jadi apa ya? Noval tuh udah dari sekarang menetapkan ya, dari waktu yang sekarang dimanfaatkan. Waktu itu adalah berharga. Kemudian semua konsep-konsep ini tadi, successful individual. Ini kan saya tidak mengajarkan kita menjadi orang Amerika, tetapi mana yang baik dari orang di India, orang di Cina, orang di Afrika, di Amerika, yang baik ya kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Begitupun di dalam budaya kita ya, mungkin di budaya kita, apakah kita harus selalu orang mangan asal ngumpul? Berarti kita nanti pencapaiannya apa? Apakah kita bisa membangun negara kita dengan hanya ngumpul-ngumpul, duduk-duduk ngerumpi? Ya kan berarti mungkin itu nggak baik. Mungkin perlu kita cari cara yang lain lagi sebagai values yang baru dari kita untuk membuat kita tuh berkarya, memiliki suatu hasil di kemudian hari. Seperti itu kira-kira ya. Nah ini adalah apa yang saya jelaskan, walaupun terburu-buru, tapi saya harap kalian bisa mendapatkan gambaran kenapa orang Amerika bisa seperti yang kita lihat hari ini. Kenapa mereka bisa ada temuan-temuan, kemudian mereka punya di Seattle ada Boeing, di daerah Western ada kebun ada pabrik keju yang terkenal di dunia. Kenapa di Maine ada pelabuhan ikan hasil laut yang sebegitu besar? Kenapa di New York terkenal sekali dengan kehidupan yang sebab? Kenapa di Los Angeles film-filmnya sangat mendunia dari Hollywood? Kenapa di tempat kita bisa melihat ini, bagaimanapun daerah-daerah itu punya kekhasan, punya bentuk pencapaian, tetapi semuanya mengacu kepada corak dari kebudayaan Amerika. Corak kebudayaannya seperti ini ya, bahwa mereka jangan lupa kalau ada ujian tentang nanti mungkin contoh kasus, kalian bisa menjelaskan bahwa misalnya gini, kenapa seorang artis ketika dia sudah tidak terkenal jadi bunuh diri di Amerika, atau ada beberapa kasus bunuh diri orang-orang ternama di Amerika ketika mereka sudah tidak terkenal lagi. Mungkin kalian bisa lihat bahwa apa yang disebut sebagai kesuksesan dia udah nggak dapat. Artinya mungkin dia narkoba, dia menjual rumahnya yang ada di daerah Miami atau di daerah Los Angeles, daerah mahal di sekitar Hollywood misalnya, dia menjual macam-macam sampai dia jadi bangkrut, dia nggak punya apa-apa. Nah konsep bankrupt, bankrupt itu adalah sesuatu yang dihindari oleh orang Amerika, karena bagi mereka hidup itu adalah untuk mencapai
To pursue of happiness means kamu pursue happiness itu sama dengan secara materi bisa dilihat orang. Punya rumah yang besar, punya kendaraan, punya Rolls Royce, ya, punya mobil dengan pengawalan sekian banyak orang, tiba-tiba itu nggak ada, maka kamu udah jadi gagal sebagai sosok orang sukses Amerika. Biasanya ambil shortcut gitu ya. Nah, kemudian kenapa di Amerika misalnya kalian mungkin sekarang, saya lupa istilahnya kemarin ya, bukan frugal living ya, tapi slow living gitu ya, yang kemudian mereka mengendorse ya udah jangan belanja di Zara atau di H&M seperti itu, karena kan dia selalu ada produk-produk baru gitu ya. Tetapi bagi mereka ya itu, dia mampu beli itu. Nanti besok lagi modelnya keluar yang harus pakai overcoat, dia beli overcoat. Dia tinggalin nih baju celana pendek, kadang cuma baju kayak kutang untuk main volley di pinggir pantai pada saat summer. Memang mereka menjadi sangat konsumtif. Ya. Nah, kalian bisa, yang pernah tinggal di Amerika biasanya bisa merasakan atmosfer bagaimana konsumtifnya mereka. Padahal boleh jadi mereka itu hidup dari bantuan pemerintah loh, ya. Karena kalau suami istri misalnya tidak bekerja, kan pemerintah membantu untuk makanan anaknya, ya kan? Anak-anaknya ada, itu yang terjadi biasanya, anaknya ada 3, ada 2 dibiayai. Akibatnya seringkali imigran tuh datang dengan jumlah anak yang banyak. Anaknya dibanyakin biar dapat bantuan pemerintah lebih lagi. Nah, ini di sini nih, misalnya jadi masalah di kemudian hari bagi orang-orang yang tinggal di Amerika cukup lama. Kalau imigran ini datang, saya harus memberi, berarti pajak saya untuk orang-orang ini. Nah, itu yang kemarin juga salah satu yang dibahas atau menjadi kampanye dari si Donald Trump. Ya, jadi intinya adalah orang Amerika yang dianggap sebagai individu yang benar-benar memiliki American values, selalu pursuit of happiness. Nah, pursuit of happiness inilah yang membuat akhirnya tumbuhnya jadi apa tadi saya bilang, selain di makanan ya, mereka tuh ingin segala sesuatu tuh sebagai impian yang terwujud. Makanya kita bisa lihat di Amerika ada Disneyland, ya, di Anaheim. Disneyland sebetulnya bukan di Los Angeles, tapi berdekatan dengan kota Los Angeles, namanya Anaheim. Ada Disneyland tempat orang, mau kamu udah dewasa, mau sudah tua kayak atau masih anak-anak, kamu berada di sebuah tempat permainan yang lupa dengan umur gitu ya. Artinya impian-impian orang ingin bersenang-senang, orang ingin bermain, orang ingin melihat mimpinya itu ada ceritanya, misalnya Sleeping Beauty, atau kamu lihat ada di film-film Hollywood itu kan biasanya dibawa juga ke Disneyland ya, yang ada di Beauty and the Beast itu ada di Hollywood. Nah, kita orang yang datang ke sana itu benar-benar mimpi berada di sebuah tempat di mana dunia itu ibaratnya permainan. Begitulah Amerika sebagai the dreamland bagi para imigran yang datang ke Amerika. Jangan lupa, berbeda dengan di Arab yang kemarin kita bahas, di Arab Saudi mereka adalah orang yang terlahir di negara Arab dengan bahasanya. Di Amerika, orang yang tinggal dan mengaku sebagai warga negara saat ini, mereka sebetulnya adalah imigran yang datang dengan budaya, dengan bahasa yang melebur menjadi satu. Sehingga kalau kalian nanti ada kata-kata yang kalian pelajari, misalnya tulisannya Saint Louis gitu ya, kan kita pronounce-nya Saint Louis. Nanti ada Louis itu bukan di Louis, nggak dibaca S-nya, tapi lain lagi. Kenapa? Karena berbeda. Kita mengadopsi mungkin ini dari Prancis. Nanti kita bilang rendezvous. Memang rendezvous diadopsi dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Kemudian ada lagi déjà vu. Itu bentuk-bentuk yang diadopsi dari imigran-imigran yang berasal dari Eropa. Bagaimana nanti? Oh, ada kok yang berasal dari, bahkan mungkin dari bahasa Indonesia mungkin kalau dicari-cari ya. Oh, ini sumbangsi dari
warga negara yang berimigrasi ke Amerika. Oh, ini bangsa India yang bawa. Maka kata-kata itu ada atau menjadi kata-kata dalam Inggris Amerika. Makanya pronunciation-nya suka berbeda, ya. Jadi jangan diartikan bahwa ini kadang-kadang saya suka, kalau orang yang nggak pernah ada di Amerika biasanya dipikir tuh cara pronunciation tuh semua satu pola. Mereka lupa, ini bukan dari bahasa Prancis, ini bukan dari bahasa Polandia, ini bukan dari bahasa, mungkin ini dari bahasa orang yang datang dari Itali mungkin, ya. Sama juga dengan pizza, ya, tulisannya pizza, kita bacanya kan pizza, ya, karena mereka pronounce demikian. Apakah ini dari Cina? Enggak, kan dari Eropa. Jadi kita ikutin cara mereka menggunakan atau mempronansia. Nah, ini semua yang tadi saya bilang pluribus unum, bermacam-macam negara asal melebur menjadi satu, one America, ya. Saya pikir kalian sudah bisa melihat perbedaan bagaimana budaya Amerika, bagaimana budaya kemarin Arab, bagaimana budaya kita, ya, budaya kita juga bagaimana Amerika dengan saya kalau saya orang Padang, Amerika dengan kalau saya orang Aceh, Amerika dengan kalau saya orang Jawa Timur misalnya, ya. Intinya adalah kita kenalin mereka, oh pantesan ya orang Amerika nih kok kayaknya pekerja keras semua. Itu udah ada di dalam darahnya mereka, ya. Jadi kok orang Amerika itu pengennya gajinya gede, pengennya punya harta yang begini, ya nggak apa-apa, itu simbol kesuksesan mereka. Mungkin kita akan bilang, aduh saya tuh sebetulnya ya bukan bekerja, bukan mau cari duit. Ya udah, memang kalau pahamnya demikian, bukan bekerja, bukan cari duit, mungkin bagusnya bekerja di LSM gitu, ya, karena yang lebih dipentingkan